Komunitas Lombok Literasi ini latar belakang dibentuknya tuh dari kita tuh dasarnya suka liburan kan. Nah, pengennya di setiap liburan itu tuh ada kebermanfaatan gitu. Itu ide dasarnya. Nah, cuman lama-kelamaan dia lebih luas dari itu gitu. Kayak misalnya gimana caranya membangun awareness di kalangan anak-anak muda biar mereka mau bergerak gitu. Sebenarnya kita tuh nggak punya volunteer yang pasti ya, maksudnya keanggotaannya, karena setiap event itu tuh kepanitiaannya berganti gitu, kayak dia tetap oprek segala macam. Artinya orang-orang di dalam itu tetap berputar gitu. Nah, cuman kalau yang tetap itu tuh kayaknya sekitar berapa ya? 15 kayaknya, sekitar 15 orang yang nanti orang-orang ini akan bikin rekrutmen gitu atau enggak ide dasar terkait gerakan apa sih nanti yang akan dibangun gitu. Literasi digital yang pernah kita lakuin tuh kita pernah bikin majalah sih. Jadi Zain gitu, jadi kayak majalah kecil sekitar 10 halaman kita posting di feed Instagram dan ada versi PDF-nya juga gitu. Nah, isu-isu yang dibahas tuh biasanya isu-isu yang kayak saat itu tuh lagi ngetrend sih. Nah, kita ambil dari perspektif sainsnya, kita baca jurnal. Pokoknya sederhananya itu tuh rangkuman dari beberapa jurnal yang kita bahasakan dengan bahasa yang sedikit nyeleneh gitu. Jadi artinya biar dia gampang diterima di masyarakat kayak gitu. Kegiatan literasi yang dilaksanakan itu tuh nggak ada yang langsung sih, maksudnya direct kegiatan literasi gitu. Jadi kita tuh lebih kayak ngebangun wadah sih. Jadi misalnya ada lembaga yang misalnya dia punya sumbangan buku gitu. Nah, kita kan ada beberapa partner rumah baca kan. Nah, nanti kita jadi pihak ketiga yang menyambungkan kedua lembaga tadi gitu loh. Cuman kalau literasi langsung itu tuh paling ya bukan ngebantu sih. Paling berkunjung ke rumah baca gitu. Kita bantu-bantu pendidikan kayak misalnya membaca, ngaji gitu atau enggak ya nulis. Pokoknya hal-hal seperti itu gitu loh. Media sosial yang kita pakai tuh Instagram sih. Instagram sama YouTube. Cuman YouTube tuh udah nggak terlalu sering kita pakai karena saat ini kondisinya tim content creator lagi pada sibuk semua. Jadi hampir nggak ada orang di tim content creatornya gitu. Jadi saat ini si Instagram tuh cuma dipakai untuk nge-share kegiatan yang kayak lagi kita kerjain aja sih kayak gitu. Beberapa konten yang kita bikin itu tuh nggak jauh-jauh dari ini sih, nggak jauh-jauh dari kegiatan kita. Terus kita bikin konten pencerdasan kayak tadi Zain itu, si majalah digital itu. Terus kita juga kadang suka nge-review kayak isu-isu terkini itu apa aja sih gitu dalam bentuk-bentuk yang sedikit nyeleneh gitu. Maksudnya bahasanya sedikit dibuat awam dalam artian sesederhana mungkin kayak gitu. Kalau dulu kita fokus banget untuk coba bikin konten yang sinematik gitu, kayak artinya bagus dalam pengambilan gambar, story segala macam. Cuman makin kesini kita kekurangan orang sih, maksudnya beberapa teman-teman tuh sudah nggak di Lombok lagi si tim content creator-nya gitu. Jadi kesulitan untuk ngerekrut teman-teman yang bisa bikin video bagus atau konten bagus, tapi juga punya minat yang tinggi di sosial kemasyarakatan gitu. Ide yang dibawa LL gitu. Jadi kan salah satu tujuannya Lombok Literasi itu adalah membangun awareness gitu. Jadi kita pengen setiap orang atau setiap masyarakat yang tergabung dalam kegiatan Lombok Literasi itu begitu event itu selesai, mereka jadi punya sudut pandang baru terhadap kegiatan yang sedang mereka ikuti di LL gitu. Jadi kita senang justru ketika ada peserta yang begitu ikut kegiatan, terus beres kegiatan dia bikin sebuah gerakan atau komunitas baru gitu yang sesuai sama awareness atau apa sih yang dia dapat gitu loh, kayak apa sih yang kayak kegelisahan yang dia dapat ketika di kegiatan itu. Karena kita paham kayak setiap orang tuh pasti dapat ilmu atau sudut pandang yang berbeda gitu di kegiatan yang sama gitu. Makanya kita seneng ketika masyarakat yang terlibat itu tuh dapat gitu kegelisahannya sendiri gitu. Makanya kita pikir oke, antusias masyarakat cukup bagus, tingkat partisipasinya bagus karena mereka nggak cuma ikut, tapi kita juga dapat feedback gitu dari
kegiatan yang mereka ikuti gitu. Seperti yang tadi udah dibilang sih, ya fokus kegiatan itu tuh di literaksi gitu. Artinya sebuah aksi lebih fokus ke kegiatan yang nantinya men-trigger orang-orang agar mau terjun di masyarakat untuk melakukan edukasi gitu terhadap ya isu-isu yang ada di sekitar mereka gitu. Jadi kita bikin event itu tuh agar orang lain tuh punya awareness gitu, agar orang lain punya kegelisahan dan nanti dia punya gambaran mereka tuh harus ngapain gitu loh di komunitas, dalam lingkup komunitasnya dia gitu. Satu-satunya kegiatan yang saat ini sedang berkolaborasi dengan pemerintah yaitu Pemda Lombok Timur, yaitu University Fair. Jadi ini tuh sebuah kegiatan pameran universitas kita adain di Lombok Timur, panitianya dari anak-anak SMA, pesertanya juga anak-anak SMA. Jadi kita pengen nge-trigger agar anak-anak SMA ini bisa bikin event sendiri dengan latar belakang sekolah yang beda-beda gitu. Jadi kita pengen ngebangun sebuah wadah yang kayak ya orang-orang bisa kolaborasi gitu. Nah cuman saat ini kita masih belum dapat support yang cukup intens gitu. Nah kita pengennya kalau nggak cuman dapat bantuan dana doang gitu, tapi kayak bantuan bimbingan apa segala macam kayak gitu sih. Harapannya untuk Lombok Literaksi biar di masa depan itu kegiatannya makin berdampak gitu, maksudnya dampaknya makin kelihatan. Jadi nggak cuman publikasi doang gitu, artinya misalnya si University Fair gitu, ada makin banyak anak-anak Lombok Timur yang nantinya berani bermimpi untuk sekolah lebih tinggi lah gitu, dan jadi mereka punya gambaran di masa depan tuh mereka pengen jadi apa gitu. Nah kalau kegiatan-kegiatan yang lain kita berharapnya sih semakin banyak teman-teman yang ketika dia ikut kegiatan LL itu dia semakin berani gitu untuk mengeksekusi atau merealisasikan ide-ide yang dia dapat ketika dia ikut kegiatan. Misalnya ada teman-teman yang habis ikut tuh, oh oke, saya punya kegelisahan di lingkungan, dan dia akhirnya berani gitu, terus akhirnya mau melakukan apa yang menjadi kegelisahannya gitu. Jadi kita ngelihat literasi digital tuh nggak cuma literasi berbasis media digital gitu, tapi di situ juga ada semacam perkembangan budaya gitu, budaya berpikir, budaya atau perspektif baru kayak gitu. Akhirnya perlu adanya pembelajaran yang lebih menyeluruh gitu, karena nggak semua orang tuh bijak gitu. Artinya di dalam literasi digital tuh disrupsi informasi tuh terlalu banyak gitu. Akhirnya nggak cuman perlu kemampuan dalam membaca doang gitu, tapi dalam mencerna dan melihat konteks secara luas. Ini juga berlaku di literasi analog sih. Tapi maksud saya si literasi digital ini tuh arus informasinya jauh lebih kenceng gitu, jauh lebih kayak banjir banget gitu. Sementara kalau misalnya literasi analog kita butuh bukunya, kita butuh kertas lah kayak gitu. Itu ya ada barang fisik yang kita pegang. Sementara dengan adanya handphone sekarang kayak gampang banget gitu kita nyebarin informasi-informasi yang tidak benar.